Ya, kali ini kita akan membahas mengenai metode bayangan dari muatan titik dan bola konduktor yang dibumikan. Jadi misalkan kita memiliki sebuah muatan titik Q0 di sini ya, muatan titik Q0 dan sebuah bola konduktor. Bola konduktor ini yang dibumikan sehingga potensial di permukaan bola konduktor itu sama dengan 0. Nah, kita ingin mencari potensial di titik P di sini. Nah, muatan bayangan kita bisa menganggap kondisi ini sebagai kondisi khusus gitu kan, sehingga kita bisa menggantikan bola konduktor ini sebagai muatan bayangan. Jadi muatan bayangan itu dia diletakkan di dalam bola, sehingga potensial di permukaan bola ini dia harus sama dengan 0 gitu. Nah, tanda dari muatan bayangan Q aksen itu harus memiliki tanda yang berlawanan dengan muatan Q0 gitu. Jadi misalkan kita ingin mencari potensial di titik P yang diakibatkan oleh muatan Q0 dan muatan bayangan Q aksen. Muatan bayangan ini kan dia menggantikan bola konduktor ini, sehingga kita tidak perlu lagi menghitungkan potensial akibat bola konduktor. Jadi yang dari Q0, jadi jarak Q0 per jarak antara Q0 ke P. Jadi jarak antara Q0 ke P yaitu dari Q0 ke O, yaitu minus Z0 ditambah dengan R gitu kan. Begitu pula potensial akibat Q aksen yaitu Q aksen per jarak antara Q aksen ke P. Jarak antara Q aksen ke P yaitu jarak antara Q ke O yaitu minus Z aksen ditambah dengan jarak antara O ke P yaitu R gitu. Ya, kita akan memiliki bentuk seperti ini. Atau kita tahu kalau di permukaan bola potensialnya itu akan sama dengan 0. Jadi kita tinjau di permukaan bola, di R-nya itu sama dengan jari-jari, kita ubah R-nya ini, titik P-nya ini di jari-jari, yaitu ke R besar gitu. Nah, kita tahu bahwa vektor dari jari-jari bola itu tidak lain adalah jari-jari bola yang mengarah radial. Di jari-jari bola ini R arahnya radial gitu kan. Begitulah vektor Z0 sama Z aksen, keduanya mengarah ke sumbu Z positif gitu. Ini Z aksen, yang ke sana Z0. Nah, jadi karena ini sama dengan 0, jadi kita tahu bahwa ini dan ini tuh haruslah berlawanan dan sama besarnya. Jadi Q0 ini dibagi dengan R semua gitu kan, dikeluarkan R-nya terus dimasukkan di atas. Q0 per R tidak lain adalah besar dari R topi dikurangi Z0 per R Z topi. Nah, itu harus sama dengan minus Q, yang di sini yang Z aksennya aja yang dikeluarkan. Q aksen per Z aksen dibagi dengan besarnya dari R per Z aksen, R topi dikurangi Z topi. Nah, kalau keduanya sama, maka komponen penyebut dan pembilang haruslah sama, sehingga yang di bagian penyebutnya, pembilangnya Q0 per R harus sama dengan minus Q aksen per Z aksen. Nah, yang penyebutnya R topi besar dari R topi dikurangi Z0 per R Z topi itu harus sama dengan besar dari R per Z aksen R topi dikurangi Z topi gitu kan. Nah, kita tahu kalau besar dari sebuah vektor itu tidak lain adalah akar dari vektor itu dikalikan dot dengan vektor itu sendiri gitu kan. Nah, itu untuk mempermudah aja kita kuadratkan. Jadi besar dari vektor kuadrat tidak lain adalah perkalian dotnya sendiri, sehingga besar dari R topi dikurangi Z0 minus R topi jadi tidak lain adalah R topi minus Z0 per jari-jari Z topi dikalikan dot dengan dirinya sendiri minus Z0 per R Z topi gitu kan. Nah, yang suku pertama R topi dot Z topi, R topi dot R topi yaitu 1. Kemudian minus Z0 R Z topi dot R, karena Z topi dot R topi itu sama dengan R topi dot Z topi, jadi ini dengan ini dot ini itu akan menghasilkan hasil yang sama, sehingga
kita dapatkan 2 kalinya gitu. Dan yang terakhir Z0 per R Z-topi dengan dot Z0 per R Z-topi kita akan dapatkan seperti ini. Nah, untuk suku yang kanan kita akan dengan cara yang sama seperti ini kita akan mendapatkan bentuk seperti ini. Nah, agar keduanya sama, ini kan dia adalah Z0 per R, ini juga Z0 per R. Yang ini R per Z aksen, yang ini R per Z aksen. Jadi suku yang ini itu harus sama gitu. Dua-duanya harus sama, sehingga kita harus memiliki bahwa Z0 per R itu harus sama dengan R per Z aksen, yang menghasilkan Z aksen dia tidak lain adalah jari-jari kuadrat per Z0. Z aksen ini kan dia adalah letak dari muatan bayangan, sedangkan Z0 itu tidak lain adalah letak dari muatan Q0, muatan asli, muatan titik aslinya. Nah, dan dengan ini, dengan pembilangnya kita bisa memiliki besar dari muatan bayangan Q aksen tidak lain adalah minus Q0R per Z0 gitu. Nah, jadi potensial listrik di titik P yang sebelumnya seperti ini, kita mau mencari medan listrik di titik P. Medan listrik tidak lain adalah minus gradien dari potensial. Nah, gradien dari potensial, gradien itu tidak lain adalah parsial X topi tambah parsial Y topi tambah parsial Z topi bekerja pada potensial. Nah, karena R topi kita tahu bahwa vektor R tidak lain adalah X topi ditambah Y topi ditambah Z topi gitu kan. Nah, ini dikurangi Z0 itu kan sama dengan Z0 Z topi gitu, sehingga kita akan memiliki bentuk seperti ini. Begitu pula yang suku ini gitu kan. Nah, kalau besarnya kan, kalau ini dikalikan dot, dotnya dikalikan dot dengan dirinya sendiri, maka X hanya akan bekerja pada X, maksudnya X topi kan 1, kalau X topi Y topi 0, ini sama dengan X topi bekerja pada Z topi itu, hingga hanya akan menghasilkan perkalian dot ke dirinya sendiri, hingga kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Nah, kita turunkan masing-masing gitu kan, parsial X, misalkan yang ini bekerja pada ini, yaitu ini turunnya diturunkan berarti 2X gitu kan, 2X ini minus setengah, jadi kita dapatkan minus X per akar per X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z minus Z0 kuadrat pangkatnya dikurangi 1, yaitu 3/2. Nah, dengan cara yang sama kita dapatkan turunan terhadap X, parsial X untuk suku yang di sini. Nah, begitu pula yang Y juga bekerja pada sini, bekerja pada sini juga. Nah, Z juga begitu, Z bekerja pada suku yang ini, Z juga bekerja pada suku yang ini. Semuanya sama, karena nggak ada yang berbeda gitu kan, jadi semuanya sama. Kita turunkan, ini pangkat setengah, ini juga pangkat setengah. Nah, jadi medan listriknya diberikan dari gradien potensial. Jadi kita kan sebelumnya memiliki 6 hubungan ini kan. Nah, setiap X ini tidak lain adalah miliknya vektor X topi, dengan Y ini miliknya Y topi, Z ini miliknya Z topi gitu kan, hingga kita memiliki ini X miliknya X topi, Y miliknya Y topi, Z miliknya Z topi, begitu pula yang X aksen gitu. Nah, ini tanda minus akan menghilangkan tanda minus yang ini saja, yang sebenarnya turunannya ada minusnya gitu, cuma dihilangkan karena ada tanda minus di depannya. Nah, dimana ini tidak lain adalah vektor dari R dikurangi Z0 gitu kan. Ini kan X topi tambah Y topi tambah Z topi, itu tidak lain adalah R vektor, dengan Z0 Z topi tidak lain adalah Z0 vektor gitu kan. Begitu pula yang suku di kanannya ini, sehingga medan listriknya kita substitusikan
besarnya Q aksen seperti yang kita dapatkan sebelumnya, yaitu Q0 R per Z0, dan Z aksen dia adalah R kuadrat per Z0 kuadrat Z0, ya kita akan dapatkan bentuk medan listrik seperti ini gitu.